Lalu pemirsa, bagaimana kondisi Gaza saat ini usai Israel yang sempat melancarkan serangan pada Kamis lalu? Sudah bersama kami relawan kemanusiaan Mercy Dr. Anton Vermana langsung dari Gaza. Assalamualaikum, selamat petang waktu Jakarta, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, kami ingin tahu seperti apa suasana warga Gaza di tempat dokter berada saat ini. Iya, untuk keadaan masyarakat Gaza saat ini memang masih di bawah situasi yang boleh dikatakan masih mencekam karena memang keadaannya masih terus dipantau oleh mereka melalui drone dan masih sering terdengar kadang-kadang beberapa letupan bom di sekitar rumah sakit tempat saya bekerja sekarang ini. Dokter, dengan kondisi yang masih mencekam seperti ini, apakah Anda melihat respon masyarakat yang kemudian mengevakuasi diri atau mereka tetap berada di lokasi? Karena ini memang sudah ceasefire, sebenarnya buat mereka ini masalah yang sebenarnya sudah biasa, Mbak. Jadi mereka mensikapinya biasa saja, tidak terlalu yang berlebihan. Oke, tadi Anda juga menyebut masih ada suara bom dan juga drone. Ini titik sasarannya di mana saja, dokter? Itu di daerah selatan, Mbak. Di daerah selatan perbatasan. Kadang juga di Rafah. Itu yang kami dapat dari teman lokal tim kita di sini. Informasi demikian. Apakah itu bentuk serangan Israel, dokter, ke wilayah Gaza atau bagaimana? Iya, kalau memang mereka merasa itu memang ada yang mencurigakan, mereka rasanya tidak sungkan-sungkan langsung meledakkan. Dokter, saat ini berada di rumah sakit mana dan bagaimana kondisi pasien-pasien yang kemarin menjadi korban serangan pada hari Kamis kemarin? Mereka dirawat seperti apa? Iya, saya bertugas di Rumah Sakit Al-Ahli Gaza City. Waktu serangan kemarin malam Kamis, itu memang dievakuasi beberapa pasien, hampir kurang lebih sekitar 100-an itu di rumah sakit sini tempat kita bertugas. Ya, alhamdulillah semua pasien kita lihat dalam kondisi hidup, hanya beberapa memang luka ringan, ada juga yang sedang. Dan beberapa anak-anak, dewasa, laki dan perempuan. Untuk fasilitas kesehatan yang ada di sana seperti apa? Apakah memadai, dokter? Alhamdulillah memadai, cuman memang masih sangat terbatas. Jadi misalnya kita harus menghemat pemakaian cairan infus, kemudian pemakaian untuk infusnya, intravenanya, ada tapi terbatas. Karena Anda berada jadi kadang-kadang pasien itu agak sedikit masih menjerit-jerit karena keterbatasan obat gitu, Pak. Ada berapa pasien yang Anda rawat di rumah sakit tersebut? Qadarullah saya dokter anestesi, jadi memang saya sebenarnya lebih fokus di kamar operasi. Jadi kalau angka operasi yang saya kerjakan rata-rata banyak kasus sudah bedah plastik. Oke, dengan kondisi fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas untuk penanganan pasien yang luka berat ini, seperti apa, dokter, penanganannya? Alhamdulillah kalau kategori standar mungkin belum, tapi memang untuk melakukan tindakan operasi kita bisa lakukan seperti amputasi, kemudian operasi penutupan luka, bisa dilakukan dengan alat yang masih dibilang seadanya. Baik, terima kasih Dokter Anton. Ya mungkin perlu bantuan memang. Silakan dilanjutkan, dokter. Ya mungkin memang bantuan mungkin memang harus bisa lebih dibuka karena memang di sini sangat-sangat
butuh seperti tersediaan air, Mm-mm. kemudian alat dan obat untuk memenuhi pelayanan kita kesehatan di Gaza City ini, Mbak. Oke, artinya untuk pengiriman bantuan ke jalur Gaza sendiri ini apakah masih ada hambatan atau bagaimana? Ada sepanjang kami di jalan ada bantuan, cuman mungkin kan memang masih jauh dari kurang karena eh, itu praktis kerusakan hampir 90%, Mbak. Di Gaza ini rusak bangunannya. Baik, terima kasih Dokter Anton Vermana yang telah Jadi kebayang menjelaskan. kebutuhan yang sudah mulai normal. Baik, terima kasih dokter sudah menjelaskan bagaimana kondisi di Gaza saat ini. Selamat kembali bertugas dan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan dokter. Terima kasih.